Dikasih oleh Tuhan, saat ini kita akan membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan. Kita mari berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus, supaya kita dapat menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Kita berdoa bersama. Ya Roh Kudus, tolonglah kami ketika kami akan membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan. Biarlah dengan kuasa-Mu kami mengerti akan maksud Tuhan, dan kami dimampukan oleh kuasa-Mu ya Roh Kudus, untuk memberlakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah hamba-Mu yang hendak menjelaskan firman Tuhan, biarlah menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjelaskan bagi kami dengan sederhana. Mari Tuhan, Engkau pusatkan hati dan pikiran kami hanya pada firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus terus membuka mata hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh memberi perhatian kepada firman Tuhan. Mari Tuhan, Kau berfirman, kami siap untuk mendengarkan dan memberlakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon urapan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Filipi pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Di bawah judul, Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah yang dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya selalu berdoa dan berharap bahwa saudara-saudara saat ini senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga kita bisa menikmati kehidupan yang penuh sukacita bersama-sama dengan keluarga. Tetapi saya juga mengingat dan mendoakan saudara-saudara yang pada saat ini berada di dalam kelemahan tubuh dan dalam keadaan sakit, di dalam perawatan yang khusus. Kami berharap dan berdoa supaya saudara-saudara juga kemudian akan dipulihkan oleh Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita dan mujizat Tuhan terus berlaku sampai saat ini
bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Oleh sebab itu, tetap bersabar, tetap teguh di dalam iman, bahwa apapun keadaan kita, Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema minggu ini adalah hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidup bersama. Tema ini diambil dari bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, yaitu Filipi 2 ayat 2 yang lengkapnya berbunyi, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara-saudara, tema ini menjadi sangat penting, menjadi sangat relevan karena realitas kita bahwa dalam kehidupan kita bersama, baik dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam gereja, juga seringkali terjadi perbedaan pendapat dan kadang-kadang juga terjadi konflik-konflik yang menjurus kepada pertikaian. Oleh sebab itu, nasihat sehati sepikir ini sungguh-sungguh amat penting. Demikian juga dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, tentu juga tema ini menjadi sangat penting. Bagaimana kita dalam hidup kita sebagai anggota masyarakat, kita senantiasa memiliki kesatuan, memiliki kesepahaman, memiliki kesepakatan bersama-sama untuk membangun negeri ini supaya kehidupan kita berbangsa dan bernegara menjadi lebih damai dan lebih berbahagia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini sungguh-sungguh menjadi sebuah nasihat. Nasihat dari seorang rasul yang sudah merasakan kebaikan dan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan. Oleh sebab itu tadi dikatakan di dalam nasihatnya bahwa nasihatku ini bukan terpusat pada diriku sendiri, tetapi nasihatku itu berasal dari Kristus. Karena di dalam Kristus sudah kita mengalami kasih sayangnya, kita mengalami pemeliharaannya, mengalami pengampunannya, mengalami perlindungan yang luar biasa. Dan itu sungguh dirasakan oleh Rasul Paulus. Sekalipun dia orang yang berdosa, dia dipakai oleh Tuhan dan menjadi alat yang luar biasa. Oleh sebab itu, sebagai respons kehidupan Rasul Paulus kepada kasih karunia Allah yang baik itu, dia berharap juga supaya kehidupan jemaat juga senantiasa hidup dalam sikap yang benar, sehati sepikir, satu jiwa, satu kasih, dan satu tujuan. Dan inilah yang senantiasa dirindukan oleh Rasul Paulus. Aku merindukan kehidupan yang harmonis, kehidupan yang saling mengasihi, kehidupan yang bersatu padu. Karena kita sudah mendapat kasih, kita sudah mendapat pengampunan, mendapat pemeliharaan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nasihat sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, ini adalah sesuatu sekali lagi yang pengajaran atau harapan atau dorongan Rasul Paulus yang sangat penting. Sehati sepikir, kita memiliki hati yang sama, hati yang mengasihi, hati yang tulus, hati yang rendah, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus. Kita memiliki satu hal yang sama-sama berpikir positif untuk memuliakan nama Tuhan. Kita satu jiwa, jiwa yang memuliakan Tuhan, jiwa yang tahu bersyukur oleh kebaikan Tuhan, jiwa yang terus mau memuji-muji nama Tuhan. Dan tentu saja sebagai orang beriman, Rasul Paulus mengharapkan supaya jemaat senantiasa memiliki satu tujuan di dalam hidupnya. Satu tujuan di dalam kehidupan kita bergereja. Apa tujuannya? Tujuannya adalah nama Tuhan dimuliakan. Nama Kristus dimuliakan dan Injilnya disebarkan ke seluruh dunia. Sehingga semua orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, prinsip sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan diuraikan lebih dalam melalui 3 sikap oleh Rasul Paulus dalam suratnya. Yang pertama,
yaitu sikap tidak hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi orang lain juga. Tidak memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi orang lain juga. Tadi 2 kali dikatakan di dalam suratnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tiap orang pasti punya kepentingan. Tiap orang punya harapan-harapan yang satu dengan yang lain pasti berbeda-beda. Dan kepentingan-kepentingan yang berbeda itu bisa jadi menjadikan kehidupan kita ini tidak nyaman. Tetapi kalau perbedaan-perbedaan itu dikelola dengan baik, harapan-harapan yang berbeda itu bisa dibicarakan dengan baik, maka tentu ini bisa saja diwujudkan di dalam kehidupan kita bersama. Di moto negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Kita memang berbeda-beda, tetapi berbeda-beda, tetapi kita satu, diikat di dalam kesatuan. Perbedaan mestinya tidak harus menjadi sumber perpecahan, tetapi menjadi sumber di mana kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Saya kira banyak ilustrasi yang mengungkapkan kita berbeda, tetapi sebenarnya bisa menunjukkan sebuah tujuan, mewujudkan sebuah tujuan yang harmonis. Gamelan misalnya, ada banyak macam-macam gamelan. Alat-alat yang ditabur berbeda-beda, bunyinya berbeda-beda. Tetapi ketika itu dibunyikan dengan harmonis, maka terwujudlah gamelan, musik gamelan yang indah, yang luar biasa. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali memang melihat di jalanan misalnya, banyak orang berebut mendahului orang lain, naik motor, naik mobil, kebut-kebutan mendahului yang lain. Akibatnya apa? Akibatnya adalah terjadi kemacetan, sering terjadi kesemrawutan. Ketika orang ditanya, kenapa sih kok ngebut-ngebut begitu, kenapa mesti mendahului orang lain? Ya saya punya kepentingan. Tetapi ingat bahwa orang lain juga punya kepentingan, bukan? Nah, jadi saya pikir kalau memang kita punya kepentingan sesuatu yang mau kita lakukan, oke, kita pergi dari rumah lebih awal supaya kita tidak terburu-buru. Kita atur waktu sedemikian rupa, perkirakan kalau jalanan macet, supaya dengan demikian kita bisa mengaturnya sehingga tidak perlu terjadi kejar-kejaran, kesemrawutan di tengah jalan. Ingat bahwa kita tidak boleh memperhatikan kepentingan sendiri. Orang lain juga punya kepentingan-kepentingan yang sama pentingnya. Oleh sebab itu kita harus menghargai. Di dalam gereja juga begitu. Seringkali kita punya harapan yang tidak sama dengan yang lain. Tetapi biarlah itu dikelola dengan baik, dibicarakan dengan baik, maka kemudian akan mewujudkan sebuah tujuan, harapan yang bisa dikelola dengan baik. Yang kedua, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Filipi supaya tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Saudara-saudara, saya mau tanya, siapa sih yang nggak suka dipuji? Semua suka dipuji kan? Bajunya bagus loh. Wah, rambutnya bagus loh. Wah, sekarang sepeda motormu bagus. Wah, kamu pinter ya. Kamu cakep, kamu sehat, kamu kuat. Kamu berprestasi. Dan seterusnya dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, seringkali kalau orang terlalu banyak makan pujian, bisa jadi orang itu menjadi sombong. Terlebih-lebih kalau kita merasa bahwa kita memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus juga di dalam surat Filipi ini mengatakan kepada jemaat di Filipi, saudara-saudaraku, kalau aku mau menyombongkan diri banyak hal, aku sebagai orang Yahudi itu bisa sombong. Aku lahir sebagai orang Yahudi, pasti masuk surga katanya begitu kan, karena keturunan Abraham. Disunat pada hari yang ketiga. Dia belajar tentang Taurat. Dia tidak hanya hafal, tetapi dia menekuninya. Tetapi yang luar biasa adalah segala
kelebihan-kelebihan dan prestasi-prestasi yang bisa dibanggakan terhadap orang lain tadi, Rasul Paulus menganggapnya itu semua aku anggap rugi kalau dibandingkan dengan pengenalanku, relasiku dengan Kristus. Itu jauh lebih penting. Kebanggaan-kebanggaan masa lalu itu bahkan saya anggap sampah, nggak ada gunanya dibandingkan dengan pengenalanku kepada Kristus. Oleh sebab itu yang diingini oleh Rasul Paulus adalah bagaimana dia mengenal kasih Kristus, memiliki hubungan yang dekat, hubungan yang erat dengan Kristus. Dan dia bahkan mengatakan, aku mau hidupku dan bahkan matiku, Kristus dimuliakan. Nah, saya pikir ini saudara-saudaraku adalah contoh orang yang memiliki segala kelebihan, kehebatan dibandingkan orang lain, tetapi dia tidak mau menyombongkan. Dan saya pikir dari nasihat Rasul Paulus ini, kita diingatkan supaya kita tidak sombong lah ya. Kalau Tuhan kasih kecantikan, kalau Tuhan kasih kegantengan, kalau Tuhan kasih harta banyak, Tuhan kasih prestasi, Tuhan kasih segala hal yang membuat kita bisa bangga, pertama-tama mestinya kita harus mau mengucap syukur kepada Tuhan. Semuanya ini boleh terjadi karena Tuhan. Dan yang kedua, mestinya kelebihan-kelebihan itu tidak usah harus membuat diri kita menjadi sombong, tetapi biarlah kelebihan-kelebihan itu kita gunakan untuk melayani orang lain, kita gunakan untuk membantu orang lain, kita gunakan untuk menyemangati orang lain. Sehingga dengan demikian orang lain juga dapat bersyukur, dapat bersukacita karena kelebihan kita itu. Nah, saya pikir kalau sikap semacam ini terjadi di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, di dalam masyarakat kita, maka bisa dibayangkan bahwa kondisi-kondisi hidup kita bersama akan menjadi sangat indah dan sangat baik. Yang ketiga, bagaimana mewujudkan sehati, sepikir, satu jiwa, satu tujuan itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengingatkan supaya dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Menganggap orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Saudara-saudara, sejak bayi, sejak kecil, secara naluri, itu kita memang selalu mencari perhatian. Ingat saja waktu kita masih kecil ya. Kalau kita lapar, kalau kita haus, kalau kita ngompol, kalau kita merasa badan kita tidak enak, apa yang terjadi? Biasanya apa? Menangis, bukan? Bayi menangis. Bayi berteriak, tolong saya butuh makan, saya butuh minum, saya butuh dilayani, saya butuh ganti popok, dan seterusnya. Dia nggak peduli mamanya, orang tuanya sedang repot, sedang sakit. Pokoknya aku harus dilayani. Aku harus didahulukan. Aku harus mendapat pelayanan utama. Betul? Ingat waktu kita masih anak-anak, kalau semua nggak terpenuhi, semua itu nangis kita, teriak-teriak, ngamuk, supaya orang memberi perhatian kepada kita. Sikap ini apabila diteruskan sampai dewasa, bisa kacau hidup kita. Kalau sikap ini tidak dikelola ketika dia menjadi dewasa, sampai dia menjadi besar, dan dia terus menjadi seperti bayi yang minta perhatian, ini menjadi luar biasa. Gawatnya. Aku loh yang utama, kamu gak penting, aku mesti didahulukan. Nah, Rasul Paulus menasihati dalam hidupmu bersama, sikap-sikap semacam itu tidak akan menolong, tetapi justru biarlah dengan rendah hati menganggap orang lain lebih utama dari diri kita. Orang lain juga butuh perhatian, orang lain juga butuh dilayani, orang lain juga penting diperhatikan segala kebutuhannya. Di dalam gereja kita juga saya kira belajar seperti itu. Tuhan Yesus mengatakan, ya datang ke dunia ini bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Sikap-sikap melayani mesti tumbuh dan hadir
berkembang di dalam keluarga dan di dalam gereja. Dan Rasul Paulus sudah melihat banyak gereja yang juga terdapat pertikaian terhadap ada perselisihan karena orang hanya menganggap dirinya yang penting dan orang lain tidak menjadi penting. Bapak Ibu saudara-saudaraku, sikap-sikap yang terurai di atas tadi, Rasul Paulus mengingatkan, gak gampang memang itu. Tetapi hendaklah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja, kita mesti melihat bahwa kita mesti melihat Yesus Kristus yang sudah melakukan semuanya itu untuk kita. Keluarga Kristen, gereja mesti meneladan kepada Kristus. Apa yang sudah dilakukan oleh Kristus? Kristus itu adalah raja di atas segala raja. Tuhan Yesus itu kita akui sebagai Tuhan yang memiliki segala kuasa di dunia ini dan juga di sorga. Tuhan Yesus kita sembah, yang kita muliakan, karena Ia adalah Tuhan kita. Tapi yang terjadi, saudara-saudara, Rasul Paulus, lihatlah. Tuhan Yesus itu punya segala-galanya, tetapi Ia mau merendahkan diri, menjadi sama dengan manusia, sekalipun Ia adalah Allah yang patut disembah, dimuliakan, tetapi Ia mau menjadi sama, merendahkan diri seperti manusia, mau melayani, bahkan Dia mau berkorban, mau mati untuk kita, orang berdosa. Dan inilah yang patut menjadi teladan dalam kehidupan kita. Dalam kesatu hatian, dalam sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, berpusat pada Kristus. Lihatlah Kristus, lihatlah Tuhan Yesus, mau menerima siapa saja. Ia mau membasuh kaki murid-muridnya. Ia mau menerima seorang pelacur. Ia mau meluk anak-anak kecil. Bahkan Dia mau menerima orang-orang yang sakit, yang kerasukan setan. Orang-orang yang bagi masyarakat disingkirkan. Tuhan Yesus mau merengkuhnya. Mau menerimanya. Mau menyembuhkannya. Mau memulihkan, bahkan mengampuni dosa. Dan itulah teladan kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, sehati sepikir, satu jiwa, satu kasih, satu tujuan, sungguh-sungguh amat penting dalam kehidupan kita bersama, dalam keluarga Kristen, dalam gereja, maupun di dalam masyarakat. Dan Tuhan Yesus adalah teladannya. Negeri ini, bangsa ini membutuhkan sikap-sikap sehati sepikir seperti itu. Tidak menganggap diri lebih penting, kelompok kita yang lebih penting, orang lain tidak penting, orang lain salah, jahat, saya yang paling baik. Sikap-sikap semacam itu harus kita tinggalkan. Yang terakhir saya mau katakan, kalau di gereja kita, di rumah kita, di mobil kita, di motor kita, di perhiasan kita, seringkali kita membuat simbol salib, kalung salib, stiker salib, di mobil penuh, di rumah kita ada simbol-simbol salib. Hendaklah kita selalu mengingat, simbol itu adalah simbol Kristus yang mau merendahkan diri, simbol Kristus yang mau melayani, simbol Kristus yang mau berkorban, simbol Kristus yang mau memberikan sepenuhnya untuk kebaikan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Dan biarlah salib itu senantiasa mendorong kita, mengingatkan kita dalam kehidupan kita bersama untuk sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Roh Kudus menolong saudara-saudara dan saya untuk mewujudkan sikap-sikap itu di dalam kehidupan kita bersama. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Udah dimatiin, udah dimatiin.